فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. Bab dianjurkan berkunjung, mengunjungi kuburan, ziarah kubur. Pendapat Imam Nawawi lirijal, buat laki-laki. Wa ma yaquluhu zair. Dan apa yang harus diucapkan bagi orang yang mengunjungi kuburan. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan rijal, mengesankan bahwasanya disunnahkan berziarah kubur itu hanya untuk laki-laki. Memang permasalahan khilaf, apalagi permasalahan madhab. Di antara madhab yang paling keras adalah madhab Hambali, di mana mereka mengharamkan perempuan untuk ziarah kubur secara mutlak. Namun yang rajih, yang paling tepat wallahu a'lam, kalau saya pribadi, boleh bagi mereka para wanita untuk berziarah kubur, dengan catatan nggak boleh sering-sering. Karena lafaz hadisnya la'anallah, Allah melaknat zawarat al-qabr, perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Berarti kalau nggak sering-sering boleh apa tidak? Boleh, kan gitu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua nanti akan kita baca di sini, bahwasanya Nabi SAW pernah pernah melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur. Ini di awal-awal Islam. Kemudian di akhirnya Nabi memerintahkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan di situ tidak disebutkan laki dan perempuan, umum. Kembali kepada hukum asal, berarti perempuan masuk ke dalamnya. Boleh. Kemudian Nabi SAW pun pernah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, perhatikan kalimatnya, kalau aku berziarah kubur, aku harus mengucapkan apa? Apa yang harus aku ucapkan? Siapa Aisyah? Ya perempuan, istri Nabi SAW. Apakah Nabi mengatakan perempuan nggak boleh, tapi ini khusus buat laki-laki? Tapi Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Bahkan Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam hadis Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani, sebagian para ulama menghasankannya, quli, hai Aisyah radhiyallahu ta'ala, katakan olehmu, assalam ala ahli dayyar minal mu'minin wal muslimin, salam untuk kalian, hai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Wa yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Adapun saya insyaallah akan nyusul kalian. Hadisnya dihasankan. Berarti Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, ini menunjukkan akan pembolehannya. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah satu saat mendatangi kuburan. Ketika mendatangi kuburan ditanya oleh murid-muridnya, dikatakan, ya ummul mukminin min aina aqbalti, hai ibunda kaum mukminin, Anda dari mana? Qalat, beliau mengatakan, min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar, saya baru dari kuburan Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Kakaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu laha, aku katakan, alaysa kana Rasulullah naha an ziyaratil qubur, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk berziarah kubur? Qalat na'am, kata Aisyah, iya, pernah beliau melarang kita untuk berziarah kubur. Thumma amara bi ziyaratiha, kata Aisyah, kemudian Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur setelah beliau melarangnya. Artinya hadis yang pertama dimansukh,
Hadis nasikhnya yang menghapusnya adalah hadis yang akan kita baca. Jelas sampai sini? Jadi perempuan boleh-boleh saja untuk berziarah kubur dengan catatan tidak sering-sering dan tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana dia menimbulkan fitnah? Perempuan itu ketika keluar dia akan menjadi fitnah. Ayum ra'atin idza kharajat asyrafaha asyaitan. Asyrafaha syaitan. Perempuan manapun kalau sudah keluar daripada rumah, pasti syaitan akan menjadikan dia indah. Syaitan akan menjadikan dia indah. Artinya pasti akan dijadikan kendaraan oleh syaitan untuk menggoda mata-mata laki-laki, untuk menggoda mata-mata para kaum laki-laki. Di mana perempuan lewat mesti ada bisikan di dalam hati, siapa tuh? Nas'alullah salam wal afiyah. Ketika seorang berziarah kubur, dia ingin mendapatkan ibrah, dia ingin mendapatkan pelajaran. Kalau didapati dalam pemakaman, di dalam kuburan, di ruang atau di pemakaman kaum muslimin, ketika di sana didapati banyak perempuan-perempuan, apalagi bertabaruj, menor, cantik-cantik misalnya, pakai aroma, akan hilang ibrahnya, akan hilang pelajarannya. Akhirnya yang dia lihat adalah wanita. Nas'alullah salam wal afiyah. Qala rahimallahu ta'ala, kan itu saya tidak menyarankan untuk para ummahat, untuk para akhwat, untuk ziarah kubur sering-sering. Untuk ziarah kubur sering-sering. Cukup bagi anti, untuk antunna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kerabat-kerabat yang telah meninggalkan anti. Apakah dia ayah, apakah ibu, apakah dia suami anti, apakah dia putra-putri anti, atau dia kakak atau adik anti, atau dia kerabat-kerabat anti, paman atau tante anti, maka mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah saja lewat doa atau bersedekah atas namanya. Itu suatu hal yang dibolehkan di dalam al-Islam.